Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dokter Rian. Pada presentasi ini saya akan membahas tentang secara komprehensif mengenai penggunaan eh, CBT dalam tata laksanaan gangguan penggunaan zat meliputi dasar teori, mekanisme kerja, tahapan terapi hingga aplikasinya dalam pencegahan relapse. Tujuan pembelajarannya memahami prinsip dasar Cognitive Behavioral Therapy atau CBT dalam tata laksana gangguan penggunaan zat dan mengaplikasikan teknik CBT untuk mengurangi craving, mencegah relapse, dan meningkatkan fungsi adaptif pasien. Latar belakangnya, jadi gangguan penggunaan zat ini merupakan masalah kesehatan yang kompleks dengan angka kekambuhan yang tinggi, faktor kognitif seperti keyakinan maladaptif, serta pengaruh lingkungan sosial yang meliputi kontribusi besar terhadap perilaku relapse. Nah, dilihat dari landasan teoritis utama dan pendekatan CBT yaitu Social Cognitive Theory dari Albert Bandura. Jadi teori ini menekankan bahwa perilaku manusia tidak berdiri sendiri melainkan merupakan hasil interaksi dinamis antara tiga komponen utama yaitu kognisi atau pikiran dan keyakinan, perilaku, dan lingkungan yang dikenal sebagai konsep reciprocal determinants. Jadi artinya eh, perubahan pada satu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya secara timbal balik. Nah, pada bagian tengah slide ini terlihat bahwa kognisi memegang peran sentral, pikiran dan keyakinan individu akan menentukan bagaimana seorang merespon suatu situasi. Dalam konteks gangguan penggunaan zat, keyakinan maladaptif seperti zat membantu saya mengatasi stres. Nah, ini akan memperkuat perilaku yang adiktif. Di sisi lain, perilaku seperti penggunaan zat juga akan memperkuat keyakinan tersebut melalui pengalaman subjektif, sementara itu lingkungan termasuk tekanan sosial, dukungan keluarga, dan akses terhadap zat tentu memodulasi baik kognisi maupun perilaku individu. Di sisi kiri ditunjukkan konsep self-efficacy, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mengendalikan perilaku dan menghadapi tantangan. Self-efficacy merupakan faktor krusial dalam pemulihan penyalahgunaan zat. Jadi, individu dengan self-efficacy yang rendah itu cenderung lebih mudah mengalami relapse. Sedangkan CBT bertujuan meningkatkan self-efficacy melalui latihan keterampilan coping dan penguatan perilaku yang adaptif. Pada bagian kanan, slide ditampilkan implikasi klinis. Dari teori ini, pertama, perubahan perilaku dan keyakinan akan berdampak berperan sebagai faktor risiko maupun faktor protektif dalam proses pemulihan. Oleh karena itu, intervensi CBT tidak hanya berfokus pada rekonstruksi kognitif, tetapi juga memperhatikan modifikasi lingkungan dan penguatan dukungan sosial sebagai bagian integral dari terapi. Nah, eh, model CBT ini ada five areas atau 5 area yang saling mempengaruhi secara dinamis. Yang pertama itu situasi. Jadi peristiwa atau kondisi yang sedang dialami pasien. Jadi bersifat eksternal atau kontekstual. Yang kedua adalah pikiran atau kognisi. Jadi interpretasi itu atau makna yang diberikan pasien terhadap situasi sering otomatis dan tidak disadari. Yang ketiga adalah emosi. Jadi ini adalah respon afektif yang muncul akibat interpretasi terhadap situasi. Yang keempat adalah gejala fisik. Jadi respon fisiologis tubuh akibat aktivasi emosi, terutama sistem saraf otonom. Yang kelima adalah perilaku. Jadi respon tindakan yang dilakukan pasien akibat pikiran dan emosi. Nah, ini adalah tujuan dari CBT ini. Jadi tujuannya itu mengubah pola pikir
berpikir, keyakinan, sikap, dan perilaku secara sistematis melalui pendekatan yang terstruktur dan berbasis bukti. CBT tidak hanya berfokus pada gejala, tetapi pada proses kognitif yang mendasari munculnya gangguan, sehingga perubahan yang dihasilkan bersifat lebih mendalam dan berkelanjutan. Tahap pertama adalah membangkitkan pikiran negatif. Pada fase ini, terapis membantu pasien mengidentifikasi pikiran otomatis negatif, termasuk dialog internal dan interpretasi irasional terhadap suatu kejadian. Pikiran-pikiran ini sering muncul secara spontan dan tidak disadari, namun memiliki peran besar dalam memicu emosi negatif dan perilaku maladaptif. Oleh karena itu, proses ini menjadi langkah awal yang krusial dalam terapi. Tahap kedua adalah pengumpulan bukti, di mana terapis dan pasien bekerja secara kolaboratif untuk menguji validitas dari pikiran tersebut. Pasien diajak mengumpulkan bukti yang mendukung maupun menyangkal interpretasi yang dimilikinya. Proses ini bertujuan untuk membantu pasien mengenali adanya distorsi kognitif dan mulai mengembangkan cara berpikir yang lebih objektif dan rasional. Tahap ketiga adalah desain eksperimen perilaku. Jadi pada tahap ini pasien diajak untuk menguji secara langsung keyakinan yang dimilikinya melalui pengalaman nyata. Eksperimen ini berfungsi sebagai sarana pembelajaran aktif di mana pasien dapat memperoleh data baru yang lebih adaptif dan realistis, yang kemudian sebagai bahan refleksi dalam proses terapi. Tahap terakhir adalah perubahan berkelanjutan, yaitu mempertahankan dan membudayakan pola pikir serta perilaku positif yang telah terbentuk selama terapi. Jadi, pada fase ini pasien diharapkan mampu mengaplikasikan keterampilan yang telah dipelajari secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat berfungsi secara adaptif tanpa ketergantungan pada sesi terapi. Eh, Tahapan CBT yang pertama adalah assessment. Jadi, harus mengetahui masalah utama klien. Jadi emosional, perilaku maupun interpersonal yang menjadi keluhan utama dalam kehidupan sehari-hari klien, dan harus dilihat dari faktor pemicu triggersnya. Jadi apakah itu internal, adanya stres, rasa bersalah, konflik batin, ada masalah eksternal yaitu adakah tekanan sosial, konflik keluarga, situasi penggunaan zat. Dan kita lihat pola interaksinya, bagaimana hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku klien dalam berbagai situasi di kehidupan nyata. Dan dilihat adakah riwayat relapse-nya. Jadi kronologi relapse itu sebelumnya dan strategi coping yang pernah berhasil maupun gagal yang digunakan dari klien. Nah, di sini adalah tahapan perubahan perilaku atau state of change yang sangat penting dalam memahami kesiapan pasien dalam proses pemulihan gangguan penggunaan zat. Model ini menyelesaikan bahwa perubahan perilaku tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui beberapa tahap yang dinamis dan dapat berulang. Tahap pertama adalah pre-contemplation, jadi di mana pasien belum menyadari atau belum mengakui adanya masalah terkait penggunaan zat. Pada fase ini, pasien cenderung defensif dan belum memiliki motivasi untuk berubah, sehingga pendekatan yang digunakan lebih bersifat edukatif dan meningkatkan insight. Tahap kedua adalah contemplation, yaitu fase ketika pasien mulai menyadari adanya masalah, namun masih berada dalam kondisi yang ambivalen. Jadi, pasien mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari perubahan, sehingga intervensi difokuskan pada eksplorasi ambivalensi dan meningkatkan motivasi internal. Tahap ketiga adalah determination atau preparation, di mana pasien sudah memiliki niat yang lebih kuat untuk berubah dan mulai merencanakan langkah-langkah yang konkret. Pada fase ini, terapis dapat mulai menyusun strategi intervensi yang lebih terarah. Tahap keempat adalah action, yaitu fase ketika pasien mulai melakukan perubahan perilaku secara nyata seperti menghentikan penggunaan zat atau mengikuti program rehabilitasi. Intervensi pada tahap ini berfokus pada penguatan perilaku baru yang mengemban keterampilan coping. Tahap kelima adalah maintenance, di mana pasien berusaha mempertahankan perubahan yang telah dicapai. Fokus utama pada fase ini adalah pencegahan kekambuhan dan penguatan self-efficacy. Tahap terakhir adalah relapse. Jadi, kondisi ketika pasien kembali menggunakan zat. Penting untuk dipahami bahwa relapse bukan merupakan kegagalan akhir, melainkan bagian dari proses perubahan yang dapat menjadi pembelajaran untuk memperkuat strategi ke depan.
Pada slide ini menjelaskan ada dua komponen penting dalam proses CBT ini, yaitu penetapan tujuan atau goal setting dan penerapan teknik intervensi, khususnya pada gangguan penggunaan zat. Kedua tahap ini merupakan inti dari proses terapi yang bersifat kolaboratif, terstruktur, dan berorientasi pada perubahan perilaku yang nyata. Pada bagian goal setting, jadi tujuan terapi ditetapkan secara kolaboratif antara konselor dan klien. Pendekatan ini penting untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen pasien dalam menjalani terapi. Tujuan yang ditetapkan mengikuti prinsip SMART, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas yang jelas. Selain itu, tujuan CBT tidak hanya berfokus pada satu aspek, tetapi mencakup dimensi kognitif, afektif, dan perilaku. Seiring dengan perkembangan terapi, tujuan ini dapat direvisi sesuai dengan kondisi dan progres pasien. Dalam konteks gangguan penggunaan zat, tujuan utama meliputi penghentian penggunaan zat, pencegahan relapse, serta rehabilitasi fungsi sosial. Selanjutnya, pada bagian penerapan teknik CBT, intervensi difokuskan pada beberapa target utama. Pertama, menurunkan dorongan penggunaan zat atau craving yang merupakan salah satu faktor utama terjadinya kekambuhan. Yang kedua, meningkatkan self-regulation atau kontrol diri sehingga pasien mampu mengelola dorongan dan stres tanpa kembali menggunakan zat. Yang ketiga, melakukan pencegahan relapse melalui identifikasi situasi berisiko tinggi dan pengembangan strategi coping dan yang adaptif. Selain itu, CBT juga menggunakan buku harian atau self monitoring di mana pasien mencatat hubungan antara situasi pencetus, pikiran otomatis, emosi, perilaku hingga konsekuensi yang terjadi. Teknik ini membantu pasien memahami pola maladaptif yang dialaminya. Intervensi lainnya meliputi coping skill seperti distraksi, self-talk, serta mengingat kembali konsekuensi negatif penggunaan zat. Pasien juga dilatih keterampilan asertif melalui role play untuk menolak ajakan penggunaan zat, serta diberikan psikoedukasi mengenai nafsa yang dampaknya terhadap kesehatan. Jadi di sini slide ini menerangkan tentang bagaimana kita mengevaluasi dan terminasi dari CBT. Jadi evaluasi itu kita menilai hasil terapi, apakah perubahan cara berpikirnya, jadi dilihat dari kognitifnya, apakah ada perkembangan keterampilan coping terhadap craving, apakah pasien ada kemampuan pengelola emosi dan toleransi di stres, adakah peningkatan fungsi sosial dan perilaku adaptif, apakah adanya kemampuan menghindari situasi berisiko tinggi secara mandiri, apakah pasien terjadi pembentukan jaringan dukungan yang stabil, misalnya dari keluarga, kelompok sebaya, dan apakah pasien menguasai teknik grounding, distraksi, latihan pernafasan, dan harus dilakukan urine screening dan laporan mandiri klien. Dan terminasi atau mengakhiri hubungan terapeutik yang pertama, terminasi bersifat bertahap dan terencana. Klien diarahkan menerapkan keterampilan secara mandiri, pemantapan hasil, review seluruh pencapaian bersama klien. Jadi penyusunan rencana darurat pribadi jika relapse terjadi, misalnya nomor kontak pendamping, aktivitas penyaluran stres, dan mengingat motivasi dari pemulihan. Nah, pada slide ini menjelaskan bagaimana CBT itu diimplementasikan secara praktik dalam setting klinis, khususnya dalam konteks rehabilitasi psikiatri pada gangguan penggunaan zat. Jadi implementasi ini mencakup dua aspek utama, yaitu struktur sesi terapi dan integrasi dalam sistem rehabilitasi yang lebih luas. Pada bagian kiri ditampilkan struktur sesi CBT yang berlangsung sekitar 45 sampai 60 menit. Jadi sesi ini dimulai dengan check-in dan review mood selama 5 menit di mana dilakukan penilaian kondisi emosional pasien menggunakan skala sederhana serta menentukan agenda di sesi. Tahap ini penting untuk membangun aliansi terapeutik dan memastikan fokus terapi sesuai kebutuhan pasien saat ini. Selanjutnya dilakukan review homework selama 10 menit, yaitu evaluasi tugas yang diberikan pada sesi sebelumnya. Jadi proses ini bertujuan untuk menilai kepatuhan pasien, mengidentifikasi hambatan, serta memperkuat keberhasilan yang telah dicapai. Tahap ini tahapan dari inti dari sesi adalah intervensi utama selama 25 menit, yaitu meliputi eh, restrukturisasi kognitif, yaitu latihan keterampilan coping dan teknik role play untuk meningkatkan kemampuan adaptif
efektif pasien dalam menghadapi situasi berisiko. Setelah itu dilanjutkan dengan summary atau pemberian homework selama 10 menit, di mana terapis merangkum poin penting dan memberikan tugas yang relevan untuk diterapkan pasien dalam kehidupan sehari-hari. Sesi ditutup dengan feedback dan penutup selama 5 menit yang mencakup refleksi pasien terhadap sesi terapi, klarifikasi pertanyaan, serta perencanaan sesi selanjutnya. Pada bagian kanan, slide ini dijelaskan tentang integrasi CBT dalam sistem rehabilitasi. Jadi CBT dapat diterapkan dalam berbagai setting rawat inap, rawat jalan, di hospital maupun komunitas berbasis rehabilitasi sosial. Dan durasi program biasanya sekitar 12 sampai 24 sesi. Dan bisa juga diperpanjang sesuai kebutuhan klinis. Nah, selain itu CBT sering dikomunikasikan dengan farmakoterapi seperti metadon, buprenorfin yang mungkin terbukti meningkatkan outcome dari terapi dan monitoring dilakukan secara berkala seperti tes urin. Berikut daftar pustakanya dari buku Cognitive Behavioral Therapy of Addiction Disorder, eh, karangan Beck dan matur nuwun, Dokter Rian, mohon bimbingannya.